Liverpool batal rekrut Amorim dan pilih Slot karena faktor biaya. Detail baru telah muncul mengenai alasan Liverpool menolak kesempatan untuk menunjuk Ruben Amorim sebagai pengganti Jurgen Klopp pada musim panas 2024. Keputusan tersebut menjadi titik balik yang pada akhirnya membawa Michael Edwards, CEO sepak bola Liverpool, memilih Arne Slot sebagai pelatih baru. Meski Amorim mencetak nilai tinggi dalam berbagai metrik yang dianalisis Edwards, Liverpool akhirnya memilih untuk tidak merekrutnya. Kini, sebuah sumber mengungkapkan bahwa kekhawatiran biaya 400 juta pound, atau setara 8,4 triliun rupiah menjadi faktor utama dalam keputusan tersebut. Dalam laporannya untuk The Times, jurnalis Jonathan Northcroft menulis, ketika Liverpool mempertimbangkannya sebagai kandidat pengganti Jurgen Klopp, mereka menyukai bahwa dia berada di peringkat tertinggi dalam metrik mereka di antara pelatih top Eropa dalam menjaga kebugaran pemain. Namun, mereka menghitung bahwa akan dibutuhkan 400 juta pound, 8,4 triliun rupiah, untuk menyesuaikan skuad dengan sistem dan kebutuhannya yang khas, tulis Northcroft. Faktor inilah yang membuat Liverpool memilih untuk tidak merekrut Amorim dan mencari opsi lain. Kendati gagal mendapatkan pekerjaan di Liverpool, Amorim akhirnya tetap menuju Premier League, tetapi sebagai pelatih MU. Sayangnya, kiprahnya di Old Trafford sejauh ini belum sesuai harapan. Dalam 24 pertandingan, ia hanya mencatatkan 10 kemenangan, dengan persentase kemenangan 41,67%. Arne Slot bela penampilan Trent Alexander-Arnold. Arne Slot menilai bahwa statistik terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan performa seorang pemain, termasuk dalam kasus Alexander-Arnold. Saya melihat hal yang sama selama musim ini berkali-kali. Ada beberapa pertandingan, saya pikir City adalah salah satunya, di mana ia beberapa kali kalah dalam permainan tetapi kami tidak kecolongan banyak peluang besar melawan City. Jadi terkadang statistik tidak mengatakan yang sebenarnya, kata Arne Slot. Menurut Slot, meskipun Alexander-Arnold beberapa kali kalah dalam duel, itu tidak serta-merta berarti bahwa Liverpool dalam bahaya besar. Jika ia dilewati seseorang di sisi lapangan, itu tidak memberitahu Anda bahwa ia kalah dalam permainan. Statistik juga penting tapi tidak selalu. Saya baru saja mengatakannya beberapa kali. Jelas bahwa Paris Saint-Germain musim ini luar biasa di Eropa dan di liga mereka. Tambahnya, pelatih asal Belanda itu juga menilai bahwa meskipun Alexander-Arnold mengalami beberapa kesulitan di babak pertama melawan PSG, ia mampu tampil lebih baik di babak kedua. Trent, di babak pertama, 1 atau 2 kali mengalami beberapa kesulitan tetapi secara umum ia bertahan dengan sangat baik, terutama juga di babak kedua, pungkasnya. Dengan keunggulan 1-0, Liverpool kini akan menghadapi leg kedua di Anfield dengan misi mempertahankan keunggulan mereka dan memastikan tempat di perempat final. Liverpool masih anggap penting Darwin Núñez. Liverpool hampir melakukan transfer sempurna dengan Al Nassr untuk striker Darwin Núñez, tetapi akhirnya memilih untuk bertahan dalam permainan karena belum memiliki pemain pengganti di lini serang. Skuad asuhan Arne Slot tampil tajam di lini serang, menjadi tim dengan serangan paling produktif setelah mencetak 56 gol dalam 23 pertandingan. Mohamed Salah menjadi pemain kunci, berkontribusi langsung dalam 21 gol dan mencatatkan 13 assist. Núñez kerap mendapat kritik dari tribun karena baru mencetak 4 gol di Liga Premier. Namun, menurut Fabrizio Romano, Liverpool memilih untuk tidak melepas penyerang Uruguay itu meskipun ada tawaran 62 juta pound sterling. Mereka ingin memastikan tim tetap berada di jalur juara dan memberikan Arne Slot skuad terbaik untuk meraih trofi. Núñez, rekrutan termahal Liverpool dari Benfica pada 2022, kerap menunjukkan skill hebat namun kesulitan dalam penyelesaian akhir. Musim ini, ia lebih sering menjadi pemain cadangan, terakhir tampil dalam kekalahan 2-1 dari Plymouth Argyle. Di Liga Utama, sang striker hanya masuk starting 11 sebanyak 7 kali dan sering digeser ke bangku cadangan. Meski jarang menjadi starter, Slot menegaskan Núñez tetap jadi pemain kunci berkat kerja keras dan pergerakannya. Kontribusinya terasa dalam perburuan gelar, terutama saat mencetak 2 gol krusial melawan Brentford, membantu Liverpool meraih 3 poin penting. Bertahan atau pergi dari Liverpool, Virgil van Dijk masih gelap. Bek Liverpool, Virgil van Dijk baru-baru ini memberikan kabar terbaru terkait masa depannya. Ia mengaku masih belum tahu apakah ia akan bertahan atau pergi dari Liverpool. Van Dijk bisa dibilang adalah salah satu pemain kunci Liverpool. Semenjak bergabung dari Southampton, ia menjadi dinding yang sulit ditembus di lini pertahanan The Reds. Namun belakangan ini ada sejumlah spekulasi terkait masa depan Van Dijk. Pasalnya kontrak sang bek di Anfield akan habis di bulan Juni 2025 mendatang. Sejauh ini belum ada tawaran perpanjangan kontrak untuk Van Dijk. Alhasil banyak kopites yang takut bahwa sang bek akan meninggalkan Anfield di musim panas tahun depan. Baru-baru ini, Van Dijk dimintai update seputar pembaharuan kontraknya di Liverpool.
Sang bek menyebut bahwa saat ini ia belum mendapatkan kabar lagi dari Liverpool terkait pembaharuan kontraknya. Tidak ada kabar baru terkait perpanjangan kontrak saya, ujar Van Dijk. Menurut kabar yang beredar di Inggris, ada sejumlah alasan mengapa Liverpool belum kunjung memperpanjang kontrak Van Dijk. Ini disebabkan usia sang bek sudah tidak muda lagi. Sementara Van Dijk dikabarkan masih menginginkan gaji yang besar di Liverpool. Situasi ini membuat manajemen Liverpool gamang dan itulah mengapa proses negosiasi kontrak baru sang pemain terhambat. Van Dijk bukan satu-satunya pemain yang perpanjangan kontraknya lagi digantung oleh manajemen Liverpool. Mohamed Salah dan Trent Alexander-Arnold juga belum mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak, padahal kontrak mereka juga habis di musim panas nanti.